Sekarang kita akan membahas tentang beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia statistika. Apa itu? Saya akan memunculkan. Amazing! Wah, Masya Allah, ternyata banyak banget ya istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia statistika. Nah, sekarang kita akan membahas satu demi satu istilah-istilah tersebut. Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Educo Channel. Kembali lagi dengan saya Mutahara dari kelas M92 dengan NIM 200407501022. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by Bismillah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Bismillah kita tadi dapat melancarkan proses belajar kita hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi pengantar statistika. Nah, Sobat Educo, ada yang tahu apa itu statistika? Ada? Nah, daripada kita menerka-nerka, mari kita membahas sama-sama materi pengantar statistika. Siap, pengantar statistika. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu subtopik dalam materi pengantar statistika. Nah, adapun subtopiknya yaitu yang pertama, pengertian statistika dan statistik. Yang kedua, mengapa kita memerlukan statistika dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan membahas beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam dunia statistika. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh soal statistika. Maka dari itu, kita bahas yang pertama. Nah, kita ke pembahasan pertama. Mengapa kita memerlukan statistika dalam kehidupan kita? Nah, di sini saya akan menginsert sebuah foto yang menampilkan sebuah ramalan cuaca di daerah Jakarta. Nah, di situ kita dapat mengambil informasi bahwa di Jakarta sekarang memiliki suhu misalnya 27 derajat Celcius. Nah, tentu yang ingin saya tanyakan, menurut Sobat Educo, apakah 27 derajat Celcius ini menyatakan seluruh di daerah di kota Jakarta itu memiliki suhu demikian? Tentu tidak ya Sobat Educo. Jadi inilah yang kemudian akan kita bahas, yaitu ilmu statistika. Ya, jadi mengapa kemudian dapat disimpulkan bahwa 27 derajat Celcius itu merupakan suhu dari kota Jakarta sekarang. Nah, jadi ilmu statistika inilah yang kemudian mengumpulkan data suhu dari daerah-daerah di kota Jakarta. Akhirnya yang kemudian disimpulkan atau dirata-rata bahwa 27 derajat Celcius ini rata-rata di daerah kota Jakarta memiliki suhu demikian. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang setelah saya berikan contoh mengenai ramalan cuaca tadi, Sobat Educo sudah paham mengenai ilmu statistika? Ya, sekarang kita akan membahas mengenai statistika dan statistik. Kita muncul pertanyaan mungkinnya di otak kita, kenapa statistika dan statistik, apakah itu hal yang berbeda? Tentu berbeda Sobat Educo. Jadi, statistika adalah ilmunya yang mempelajari tentang pengumpulannya, penyajian data, penganalisisan, hingga kemudian penarikan kesimpulan terhadap suatu data. Nah, beda halnya dengan statistik. Apa sih bedanya? Ya, jadi statistik itu adalah datanya atau sesuatu yang kemudian digunakan dalam ilmu statistika. Jadi dalam arti kata lain, statistik itu adalah data yang diolah menggunakan statistika. Nah, sampai di sini
Sudah paham kan mengenai perbedaan statistika dan statistik? Sekarang kita beralih ke subtopik selanjutnya. Yap, sekarang kita akan membahas tentang beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia statistika. Apa itu? Saya akan memunculkan. Wah, Masya Allah, ternyata banyak banget ya istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia statistika. Nah, sekarang kita akan membahas satu demi satu istilah-istilah tersebut. Nah, kita mulai dari kata datum. Datum? Data. Datum? Ya, jadi datum dan data itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi, datum adalah suatu informasi yang digunakan atau diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Sedangkan data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa datum itu adalah bentuk tunggal dari data dan data itu adalah bentuk jamak dari datum. Sekarang sudah paham kan? Alhamdulillah. Sekarang kita beralih ke kata selanjutnya, yaitu frekuensi. Nah, frekuensi sering sekali kita temukan dalam dunia statistika ya, terutama untuk anak-anak sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6 itu sudah menemukan kata frekuensi ini. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah data atau jumlah informasi yang memiliki karakteristik yang sama. Yap. Selanjutnya, nah, terus kita sering mendengar kata data hobi. Apakah itu juga termasuk data? Hobi siswa. Terus akan ada data ujian, nilai ujian. Apakah itu juga termasuk data? Yap, ternyata dalam pembagian data itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Nah, jadi data kualitatif itu adalah suatu data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek. Nah, jadi kayak tadi misalnya data hobi misalnya mahasiswa M92, hobinya seperti ini, data hobinya seperti ini. Nah, itu merupakan data kualitatif. Nah, selanjutnya yang kedua, data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Ya, jadi data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka. Ya, seperti tadi saya katakan, contohnya yaitu misalnya, nah, ini adalah data nilai ujian matematika mahasiswa dari kelas M92. Dan seperti itu. Sekarang sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni mengenai kata populasi dan sampel. Saya tuliskan di sini ya. Nih, jadi di sini kita akan belajar atau kita akan membahas mengenai apa itu populasi dan apa itu sampel serta perbedaan dari kedua kata ini. Nah, yang pertama kita bahas populasi. Apakah itu populasi? Jadi, secara istilah populasi adalah keseluruhan objek dari yang menjadi sumber dari objek penelitian. Sedangkan sampel, apa itu sampel? Jadi, sampel itu adalah bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi yang kemudian menggambarkan sifat atau karakteristik dari populasi yang telah menjadi objek penelitian tadi. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, contohnya, misal ini adalah populasinya. Saya gambarkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan populasi secara keseluruhan. Ini adalah populasi. Dan yang merupakan bagian dari populasi ini disebut dengan sampel.
Jadi sampel itu harus benar-benar mewakili dari populasi itu sendiri, harus benar-benar mewakili karakteristik atau ciri yang digambarkan dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, agar teman-teman lebih memahami materi mengenai populasi dan sampel, nah di sini saya ada contoh mengenai populasi dan sampel. Nah, di sini saya akan bacakan soalnya. Jadi soalnya itu ya adalah suatu pabrik tas memproduksi 3.000 unit tas per minggu. Sebelum dipasarkan, tas tersebut dicek oleh bagian quality control. Dan dari 3.000 unit dipilih 400 unit untuk dicek dan ternyata ada 15 tas yang rusak. Nah, dari kasus ini kita disuruh untuk menentukan yang mana populasi dan sampel dari kasus tersebut. Nah, langsung saja kita bahas bersama. Di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu ada 3 angka. Ada 3.000, ada 400 dan ada 15. Nah, di sini mungkin Sobat Edubol langsung bingung ya, jadi bingung karena terdapat 3 angka di antara 2 yang mau ditentukan, yaitu populasi dan sampel. Nah, di sini kita akan tentukan bersama. Di sini ada kata dari 3.000 unit, maka dari itu 3.000 ini merupakan populasinya, ya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa populasi itu adalah apa? Keseluruhan objek yang menjadi suatu objek penelitian atau sumber penelitian. Jadi keseluruhannya, nah keseluruhannya di sini ada 3.000 unit tas. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah, sampel dari kasus tersebut apa? Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, di sini ada kata yang perlu kita garis bawahi untuk memudahkan kita menentukan sampel dari kasus tersebut. Nah, ada kata dipilih. Nah, dari kata dipilih ini menunjukkan bahwa yang 400 ini merupakan bagian dari 3.000 unit. Nah, mungkin ada dari Sobat Edu yang bertanya, terus yang 15 unit ini apa begitu? Nah, 15 unit di sini hanyalah bertindak sebagai pengecoh saja. Nah, jadi bisa ditentukan bahwa 400 unit ini merupakan sampelnya. Jadi dari kasus ini populasinya adalah 3.000 unit dan kemudian sampelnya adalah 400 unit. Bagaimana? Teman-teman sudah paham? Alhamdulillah. Semoga dari contoh pertama ini teman-teman sudah mulai memahami mengenai materi populasi dan sampel. Ya, sekarang kita beralih ke contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini soalnya adalah sebuah kecamatan ingin mengetahui seberapa besar minat baca penduduknya. Nah, untuk itu dibagikan angket kepada 75 penduduknya untuk setiap kelurahan. Nah, jika banyak kelurahan setiap kecamatan ialah 13, maka tentukan sampel dari penelitian tersebut. Nah, untuk menjawab ini kita perlu menggarisbawahi angka-angka yang kemudian ditekankan, yaitu angka 75 dan angka 13. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang menebak nih. 75 sampelnya 75 atau 13. Nah, sebenarnya 75 ini bukanlah total sampel dari penelitian ini. Jadi, sampelnya yaitu 75 penduduk per kelurahan. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, per kelurahan. Per kelurahan, 75 penduduk per kelurahan. Karena di sini ditekankan bahwa terdapat 13 kelurahan di sini. 13 kelurahan di kecamatan tersebut, di setiap kecamatan. Oleh karena itu 75 ini dikali dengan 13. Nah, itu adalah total sampel dari penelitian ini. dikali 13. Yo, berapa? 1,5
975. Nah, 975 inilah yang kemudian merupakan sampel dari penelitian tersebut. Ya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, proses belajar kita hari ini mengenai materi pengantar statistika, populasi, dan sampel. Nah, untuk itu kita tutup pembelajaran proses belajar kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.